Waktu di saat terbang itu si wanita ini tuh berekspresinya kayak gimana ngeliatin si yang Oh, nantangin dia balapan atau itu kalau soal itu gue nggak nanya ke situ sih. ah, Cuma dia kayak di situ pada saat itu dia benar-benar merinding pas sampai rumah sakit. oh, pingsan dia. Nggak pingsan, sakit. Emang kebanyakan kayak gitu cerita-ceritanya. Maksudnya kalau misalnya setelah ngelihat setan gitu demam gitu. Iya, kenapa sih kalau kayak gitu? Kenapa kira-kira Wid? Nggak guys, tapi emang bener nggak bohong. Ini pengalaman gua dan cerita dari lingkungan gua kayak gitu. Oh, jadi emang bener kayak dia narik tenaga kita gitu. Iya. Jadi Lu kita kayak- ngedrop. Ya lu takut nih. Lu Mm-mm. pasti kayak ngerasa Lemes gitu, lemes. langsung lemes. Pernah gak sih takut karena kecelakaan nih? Misalnya ada tabrakan lu mau ngalamin musibah tapi nggak kejadian ke lu, Heeh, tiba-tiba mobil lewat nih, heeh. auto lemes kan? Kayak, oh untung nggak nabrak gua. Oh, penjelasannya gitu. Kayak gitu. Iya, jadi kayak sebenarnya bukan kita yang kena, tapi kita di pikiran kita kena Iya, gitu. di pikiran kita juga kena. Oh, jadi kayak kepikiran terus jadi lemes gitu. Iya. Serem juga ya. Maksudnya kalau misalkan setan gitu, katanya ada yang bisa inian habis ngelihat gitu bisa dapat rezeki banyak katanya, Wit. Ya, itu mah kata orang itu. Lu main togel ya dia? Ya elah. Katanya. Emang setan bisa nulis togel? Kalau bisa, gue minta ke lu Nah, nih. kalau di Jawa itu kayak Enggak guys, ini enggak perlu buat ditiru sebenarnya. Cuman ini aja pengetahuan. ya, kalau di Jawa tuh ada tuh buku tentang kayak gitu tuh. Kalau lu habis lihat ular, pocong, kuntilanak, Oh gitu. di situ tuh ada buku buat togel itu di. Lu ngapain bahas itu sih di? Ya kan Jawa juga terkenal sama mistisnya gimana Iya juga sih? sih, tapi ya Nggak salah dong gua, maksud gua Iya, tuh iya, iya. kayak gitu. Iya. Kalau misalkan dicatat gitu-gitu kan lumayan guys. Kali aja keluar 4 nomor. Enggak ini serius. Maksud gua balik lagi ke cerita-cerita mistis di ini gitu, di gunung. Sebenarnya enggak apa sih, di Gunung Gede tuh enggak terlalu dam. Yang serem tuh di Gunung Salak. Kalau kata orang sekitar ya, karena kan banyak kejadian-kejadian, mulai kejadian udara, ya kan, darat. Sebenarnya tuh semua gunung serem, tergantung Ya. kita menyikapinya kayak gimana. dari Bener. segi penglihatan kita. Iya, sebenarnya karena benar tadi kata Widi kan emang itu tempatnya dia gitu. Kita nggak bisa semena-mena di tempatnya dia. Kayak lo aja, lo ada tamu di rumah lo, tamunya nguncang-nguncang kaki, lo marah? Iya, kayak lu kan. Enggak. Ini cerita nih sebenarnya nih ya. Gue bingung. Kan gue pernah naik ke Gunung Slamet. Halo. Ya, gue pernah naik ke Gunung Slamet nih. Bingung nih ceritanya. Gue pengalaman pribadi baru pertama kali naik gitu kan. Kirain karena gue yang pemula, enggak gue doang. Jalan di kita ngepost itu di pos 2. Pos 2 Bayangan. Sama dong. Emang ya? Iya. Aduh. Tapi gue nggak sampai puncak karena pas pengen summit badai. Dan itu teman gue pas turun dia kecengklak karena kena batu. Nah lu kenapa nggak diriin tenda di Samarantu? Wah. Dari segi namanya aja udah nggak bisa. Udah nggak asing ya. Nggak bisa. Karena dari bawah juga udah dikasih tahu kan. I know. Jangan ini gitu. Jangan diriin tenda di Samarantu karena udah dilarang sama porternya juga di bawah udah diwanti-wanti. Jangan diriin tenda di Samarantu karena pos Samarantu itu cuman sekedar lewat doang gitu. Jangan sampai diriin tenda. Sebenarnya di pos 2 gue juga sebenarnya harusnya cuma sekedar lewat doang, sekedar duduk. Cuman karena posisinya hujan deras banget ya kan, dan juga udah sore jam 4. Jadi gue mikir kayak ya udahlah, teman-teman gue juga pada setuju di pos 2. Sedangkan di pos 2 itu ya kan, jadi di pos 2 itu tempatnya agak kecil ya kan. Bukannya lebar. Tempatnya agak, maksudnya Kan dia nanjak tuh. emang nanjak. 1, 2, Tapi ada pohon kan? Iya, ada pohon pohon. gede kan. Heeh. Nah, di situ gue buka tenda dam. Oh lu di situ. Iya, buka tenda di situ. Kan awalnya tanahnya rata tuh, ya kan, gini, tanahnya rata, ya kan. Tapi pas udah sekitar agak maleman, ini gue kagetnya, kenapa ada akar? Gitu. Pas gue diriin tenda itu full tanah. Gue pas banget di bawah pohonnya. Pohon bener-bener gede banget. Itu akarnya gede. Akarnya gede dam.
nggak kecil. Oh. Jadi tanah rata, gue bikin kan sama teman-teman gue tuh, dan jadi tendanya 2. Berarti sempat masuk tidur tuh. Tidur, Oh. tidur. Cuman pas udah di atas jam 9-an gitu, temen gue ngerasa, lah kok ini ada akar gitu. Dan akarnya itu pas banget di tengah-tengah tenda. Gitu. Kan gak masuk di akal. Dari awal kan gue udah bilang kayak rata gitu tanahnya. Gue udah bilang ke temen-temen gue tadi rata. Kan lo lihat sendiri kan, kita bangun rata. Tiba-tiba ada akar. Gue bingung di situ. Gue tanya teman-teman gue, kayaknya nggak ada penjelasan ilmiah tentang pohon ada akarnya tiap malam dah. Ada bang? Enggak ada. Ada nggak penjelasan ilmiahnya tentang pohon ada akarnya tiap malam? Nggak tahu deh. Nggak ada, setahu gua nggak ada. Ini menyangkut soal mistis juga sih sebenarnya. Dan pas di situ jam 12 hujan tuh udah badai. Gua nggak ngerti tiba-tiba hujan badai. Nah sedangkan gue tanya ke orang lain yang bareng sama gue di pos 3, di pos 3 nggak hujan. Padahal gue ditutupin pohon gede banget, tapi hujan. Kenapa tuh kira-kira? Hujan tuh jam 12 sampai jam 3. Gue satu kelompok akhirnya nggak bisa tidur karena tenda 1 bocor, habis dianginin. Udah akhirnya semuanya pada pindah ke Warung. tenda. Nggak ada warung. Warungnya udah tutup kan kalau malam. Dia ada orang pada turun. Oh iya. Kan malam jam 12 gimana sih? Nggak Ibu-ibu mungkin. yang jaga. Iya, ibu-ibu yang jaga. Cuman pas itu turun. Berarti lu yang di kanan ya? Iya. Kalau warung kan di kiri tuh. Heeh. Iya. Dia pas banget di bener-bener pohon gede. Gue juga di situ agak sedikit bingung karena kayak ada aja gitu isengnya gitu. Padahal emang gue udah ngomong kayak misi gitu, misi-misi gitu segala macem. Tapi tetap aja gue nggak ada nyalain HP, nggak ada nyalain speaker pakai Yasin lah. Kurang tolol lu. Iya. Nggak ada, cuman kayak ntar nih tiba-tiba kayak ada yang nyambit batunya nggak kecil dah, gede segini. Bolong dong tandanya. Nggak bolong, cuman kelempar. Oh, Makanya gue bingung. Iya, lempar. Pas temen gue lagi bungkuk ke belakang gini kan. Jadi Dilempar kena lah. badan. Kena badannya. Gue lihat ada batu, tapi nggak kecil dah, gede. Mungkin nggak sih angin bisa lempar batu segede gitu? Iya. Makanya gue kayak astagfirullahaladzim, gue udah misi-misi padahal kan. Tapi tetap Tapi mungkin aja. lu yang misi tapi teman-teman lu nggak permisi kali. Waduh, gue nggak tahu sih kalau itu. Kayaknya teman-teman gue emang pada iseng juga. Omongannya kagak dijaga juga sih sebenarnya. Ya, itu Lepas kontrol kadang. kalau apa sih lepas kontrol Kontrol. Iya, kontrol. Udah dam, nggak usah di. Gak apa-apa kalau kata Pak Bono, gak apa-apa ngomong jorok. Gak apa-apa ya Pak, santai ya. Gak apa-apa ngomong jorok. kalau lepas kontrol kayak gitu kak sebenarnya kalau dari menurut gua kayak di lingkungan bebas kayak gitu kosakatanya tuh harus dijaga gak sih? Ya emang kan gue bilang kayak tadi Widi bilang, emang tempatnya dia, kita harus ngehargain. Iya. Tuh. Terus kelanjutannya gimana tuh? Ya udah kayak besokannya akhirnya kayak biasa lagi. Sampai-sampai teman-teman gue juga kayak yang baru pertama, karena di teman-teman gue kan dari 13 orang itu hampir 50%-nya udah pernah, 50%-nya lagi pemula. Jadi saling ngegandeng gitu. Iya. Yang pemula ini udah kapok gitu. Udah, gue turun aja. Malas naik gunung kalau kayak gini katanya gitu. Jadi udah males gitu. Udah bilang males gitu Iya, ya. jadi diisengin gitu. Ada aja hujan lah, nggak Akhirnya bisa turun. tidur lah. Hah? Akhirnya turun. Akhirnya sama yang lebih pro kayak ngomong dia, udah jalanin aja dulu nyampe sononya, nanti kalau lo nggak kuat tinggal turun aja gitu dia bilang. Ya udah lanjut lah. Cuman di malam-malam berikutnya emang kayak gimana ya, sebenarnya di malam-malam berikutnya itu udah kayak orang capek cuman maksa gitu. Ya, aturan naik gunung jangan maksa. Iya gitu, jadi gue pas naik ke Pasti lo yang ngajarin. itu kan gue orangnya optimis dam, Anjay. harus bisa gitu. Enggak sih, enggak, maksudnya gini, gunung tuh tujuannya tuh jangan mendaki gitu. Tuh. Pulang selamat Nah, pulang selamat, karena keluarga dia menunggu. terus bisa cerita di sini. Ya, di podcast SOS. Bagi yang mau datang buat cerita-cerita mistis kita terima gitu. Asik. Mau gunung, mau salon kayak, emang ada setan salon? Ada.
Ada kali, ada. Gua malas jawabnya ya sebenarnya ya. Ya karena gue tahu maksudnya di tiap tempat pasti ada kan. Gak jelas. Iya. Jadi kenapa ke salon gitu. Enggak, balik lagi. Maksudnya setelah gua naik sama teman-teman gua tuh emang abis dari kejadian itu udah mulai karena orang-orang pada nyerah kan, ada yang nyerah, capek gitu-gitu. Pas udah pengen naik ke puncaknya itu gua sama teman gua 3 orang itu sama-sama ngeliat gitu. Pas lagi naik nih, ya kan temen gua pada kencing dong. Gua kencing dulu nih, kencing di mana ya? Nah temen gue yang atu agak pinggiran kencingnya, yang atu lagi di jalan, di trek gitu. Parah. Trek gitu. Nah kebetulan kayak, ya lo yakin kencing di sini? Ya gue nggak kuat, nggak nahan gitu kan. Yaudah coba aja jajal kan. Coba kencing. Temen gue yang biasa naik gunung tuh kayak janganlah gitu-gitu. Ya, Cuman dia usahain jangan. gitu, batu gitu. Yaudah akhirnya di situ gak lama kita naik itu ada lemparan batu lagi tuh. Gak lama kencing. Semua kena berarti. Hah? Semua kena. Kena dari atas nih, ceger, ya kan? Dia minggir, kena lagi, sampai bawah wit begitu. Gue bilang, nih kok jadi kayak begini? Tapi temen gue nggak pada ngeh, biasa aja gitu, nggak. Tadi gue dilempar tahu, nggak gitu, cuman diem aja dulu, diam ya kan. Nah nggak lama pas udah naik ke atas, ya kan? Udah tuh. Berarti ini dari beberapa orang ini yang dilempar cuma satu orang atau semuanya yang dilempar? Jadi ganti-gantian. Kena kelempar. Oh, Iya, dari ganti-gantian. depan. Dia depan dulu, ya kan? Dia minggir. Kena lagi, minggir lagi. Udah sampai pojok tuh. Gue bingung kan. Nih, emang ada yang iseng gitu maksudnya. Pas gue ke puncak, nggak ada yang iseng, wait. Itu kelompok kita paling pertama nyampe di situ. Gue bingungnya di situ. Maksudnya kelompok gue paling pertama summit gitu. Nggak ada yang lain. Karena gue subuh banget, 5:30 gue udah nyampe di Slamet tuh. Di situ. Nah sebelum summit pos berapa? Pos 9 gue lupa lah. Pas di situ emang lagi pada duduk kan. Pas jam 5 lah habis subuh. Itu benar-benar dingin banget. Tiba-tiba dijogrogin kan. Gua kan duduknya melingkar nih. Gua teman gua sama satu lagi. Nah yang ngeliat nih cuman gua bertiga gitu. Gua bertiga sama teman gua. Ngeliat di arah sono. Nih kok kayak ada awan. Gue takutnya kan kayak apa? Gue ngiranya kayak apa ya? Kayak embun lah. Tapi embunnya ini putihnya melekat gitu kan, ngebentuk. Makanya gue bilang, lo ngelihat gak sih? Ngelihat gue, seriusan. Ya udah tuh gue ngobrol-ngobrol kan. Kayak embun dah. Gue udah coba buat positive thinking kan temennya. Kayak embun dah. Bukan, seriusan. Iya. Tapi dia putih gimana itu? Maksudnya bentuknya kayak lo tau kan sugus atau kayak kunti atau Kalau misalkan gue gambarin kayak tingginya 2 meter lah, rambutnya panjang, tingginya 2 meter. tingginya 2 2 meter, meter. putih. Gue awalnya dia turun kan, Itu terbang atau memang terbangan begitu. Gue kira embun kan. Lama-lama mampir ke lu. Enggak dong, dia cuma nampakin doang. nongkrong kali ya. Kalau nampakin, kalau misalnya nongkrong ke situ, ya goblok. Ya, maksud gue tuh kayak Itu bangku tadi. Maaf, bukan ke lu deh arahnya. Yang di belakang. ya udah biarin. Udah Bang. Kembali ke laptop lagi nih ya kan. Jadi ketika pas lagi di situ, gue bingung nih. Gue tanya teman gue, ternyata bener kan. Udah gue jalan aja gitu. Tapi dia untungnya nggak ngedeket. Kalau ngedeket, Tapi ngeliatin lu enggak? ngeliatin. Ngeliatinnya nggak tahu ke gue, nggak tahu ke samping gue, nggak tahu ke dia. Lebih intinya sih Tiga-tiganya. dia ngeliatinnya ke tongkrongannya sih. Ya. Gue nggak tahu dia Tim lo, mau ke tim ngasih lo. tahu, nggak tahu dia mau kayak dia ngeganggu banget nih gitu kan, Iya. kayak gitu mau ngasih tahu gitu. Tapi yang jelas gue ngelihat bertiga sama teman gue kayak tadi awalnya embun gitu, karena gue pikir 5:30 ya kan, ya udahlah embun kali, ternyata kok jadi tinggi banget gitu 2 meter anjing. Ya udahlah, gak lama gue jalan, udah sampai. Nah pas udah pengen turun, gue udah duluan sama teman-teman gue. Gue duluan nih sama teman gue nih bertiga. Dan ternyata gue disasarin, Cok. Wah, itu bahaya banget guys. Disasarin gue. Disasarin, untung masih selamat ya, masih di sini. Aduh. Masih ikut podcast SOS. Aduh, makanya nih mau cerita makanya. Nih teman-teman kalau misalnya bagi yang tahu Selamat itu terbagi dua ini kan, dua jalur. Yang satu ke turun, yang satu lagi ke Gunung Malang. Nah, gua ke Gunung Malang sama teman gua.
turunnya salah pos. Anjing, gue juga bingung ya kan. Lah kok beda nih hutan-hutannya nih ya kan. Soalnya setahu gue tuh kalau misalkan Gunung Slamet kan dia dari dari basement ya. Dari basement sampai pos 5 apa 6 gitu itu jaraknya kan jauh-jauh. Iya emang jauh. Sisanya tuh deket Iya. kan. Nah itu lu nggak nemuin pos berarti? Kok lu herannya kok posnya nggak nemu gitu? Apa hutannya beda? Mungkin gue mikirnya karena di sono kehabisan minum dah. Oh. Jadi gue sama temen gue tuh buru-buru. Ayo buru-buru disiapin minuman buat yang di atas gitu. Dehidrasi ya. Iya niat gue bagus. Cuman disasarin jadinya anjing sama situnya. Ya udahlah, gue pikir capek kali. Ya udah akhirnya ke kanan. Ternyata bukan gue doang yang yang kesasar. Ternyata ada orang yang solo hiking kesasar juga. Udah akhirnya kayaknya kita dikerjain nih. Udah pikirnya positif aja, jangan gitu bang, serem juga anjing. Makanya gue takut juga kalau kagak balik sendiri lagi bareng sama teman-teman gue sih sebenarnya. Cuman kayak gue doang yang baru pemula ngikut-ngikut temen gue yang udah jago gitu turun. Akhirnya dihilangin takutnya. Udah gue naik ke atas lagi, kelar tuh. Nah pas turun baliknya turun balik dari itu tuh gue ketemu lagi sama itu lagi. Siapa? Sama yang tadi yang gue ketemuin waktu 5:30 itu. Siapa? Yang lewat tadi ya yang Iya, ketemu di situ lagi gitu. Dan gue berhentinya. Turun pasti pagi kan? Udah Iya, siang. gue bilangnya kayak mikirnya masa masih pagi masih ngeliat juga sih gitu ya kan. Tapi ternyata gue duduk di situ lagi tuh. Itu halusinasi apa gimana? Gue nggak tahu halusinasi, nggak tahu inian. Tapi teman gue juga kan gue beda tempat duduk tadinya kan sama teman. Nah ini teman yang baru lagi nih. Dia bilang juga, ya kan, lu ngeliat gak di? Lihat. Udah, gue berdua-duaan ngeliat. Bukan teman gue yang tadi duduk bareng sama gue di 5:30. Dia baru lagi. Tapi dia ngeliat lagi. Ngerti gak? Ya ngerti gue. Tempatnya di situ lagi, tapi gue beda orang sama teman gue. Gue kaget kan, ketemu lagi. Ya Allah, maksud gue gimana ya? Kan gue nggak ngapa-ngapain gitu. Emang tujuan gue kan, ya Allah, kalau emang dikasih kesempatan gue summit gitu kan. Alhamdulillah, kalau enggak ya udah pulang dengan selamat gitu. Gue nggak tahu maksud dari dia itu ngapain gitu. Gue tuh Nunjukin lagi. Iya nunjukin Dengan jelas. Iya dengan jelas. Ada kabut nggak? Suasana kabut? Nggak itu ada. Itu jam 9 Wid. Jam 9 tuh gue turun. Jam 9 loh. Jam 9:06. Bisa lo bayangin kan? Jam 9 turun. Gue duduk di tempat yang itu lagi. Pagi, Cok. Matahari lagi lumayan cerah. Dia lagi ngintip apa gimana? Enggak ngintip, tempatnya sama, lari-lariannya juga sama, terbang-terbangannya sama. Suka kayaknya dia mah. Dah, aduh, jangan deh Dam, jangan. Maksud gue jangan ke situ dulu, anjing. Gue ngeri kan. Maksudnya, udahlah, jangan. Gue berharap supaya jangan diganggu dulu gitu. Akhirnya gue turun, ya kan. Udah tuh, tapi dia agak sedikit ngeliatin sambil ngikutin. Gue bingung di situ. Ngikutin lu. Sampai rumah tuh. Ngikutin gue berdua. Gue nggak tahu ngikutin gue, nggak tahu ngikutin teman gue gitu. Kayaknya ngikutin lu gak sih? Nah terus habis itu Iya, abis itu dia udah. Soalnya nanti dulu. Soalnya dia lu tadi ngeliat batu dilempar kan. Lu dari pertama aja lu udah ngeh. Iya. Karena kan setahu kan kalau makhluk-makhluk kayak gitu kan dia kan yang ngeh tuh malah ditunjukin gitu loh. Menurut gue lu yang diikutin. Mungkin, tapi gua ngehnya pas lagi kayak gua nggak ngomong, cuman ngasih isyarat gitu. Gini, gua ngasih gini gitu. Takutnya dia malah makin ngikutin gua kan. Akhirnya ya udahlah, pas udah gua turun tuh, udah akhirnya dia berhenti di situ. Berhenti, ya udah, alhamdulillah kan kata gua. Ya udah, gua siapin gitu-gitu. Udah, akhirnya paling ya perjalanan pas nyampe pos bawah paling ya ada pohon gerak-gerak lah. Ya itu angin. Nggak angin. Terus posisinya nggak ada angin. Tapi pohon gerak-gerak. Cuman itu doang pas kejadian pas gue mau turun. ranting gerak-gerak atau pohon yang gerak? Pohon batang gitu. Iya pohon batang gerak. Itu angin. Yang gede. Iya yang gua nggak gede, lumayan. Geraknya kayak gimana? Kanan kiri apa gimana? Apa pindah tempat? Gerakannya tuh kalau menurut gua bukan dari angin. Kalau angin kan gerakannya pasti ke daun dong. Nah, sedangkan ini geraknya dari akar. Ngerti gak? Lu bisa bedain kan? Ya kalau angin kan dari daun, kalau dari akar kan beda lagi goyangannya gitu. Gempa kayaknya.
Boleh. Ya, ya Kan positive thinking aja men. Enggak, kan lagi nggak positif thinking ini, lagi capek ya kan. Ya udah, gue mikirnya ya udah, lu mau ganggu mau enggak bodo amat, yang penting gue mau sampai nyampe dulu dah. Sudah, akhirnya gue nggak mikir sama teman-teman gue, ya udahlah biarin aja maksudnya gitu. Udah, kelar dah gue ke gunung tuh, cerita-cerita gunung gitu. Takut juga sebenarnya sih. Lo kalau misalnya ini ada niatan mau naik gunung, Wit? sebenarnya gue pengen, tapi kayak belum, nggak tahu, belum aja. Belum ada rasa menarik. Bukan belum merasa menarik, dan gue pengen naik gunung, Hmm. ada, tapi kayak belum boleh sama ya keluarga sih bolehin. Hmm. Lo gimana? Ada yang nggak bolehin, gue nggak bisa nyebutin itu. Iya, karena kan si Widi lebih peka lah, ya kan. Jadi dia kalau misalnya ke gunung, ntar takutnya banyakan ngelihatnya daripada nanjaknya. gitu. Jangan Dam, jangan dipercandain Dam. Takut saya, ya kan. Ini bercanda ya guys. Kira-kira kalau misalkan dari cerita gue yang tadi, penafsiran lo gimana tuh, Wid? Dari gue yang nenda, maksudnya dari gue yang istirahat di pos 2 Bayangan, tiba yang tadinya tanah datar jadi ada akar gitu. Tapi menurut gue penjelasan ilmiah itu nggak ada. Masa malam akarnya cuman keluar malam doang? Mungkin dia baru numbuh kali dia. Waduh, baru nemu juga akar gede, nggak mungkin cepet gitu dong. Kira-kira gimana tuh, Wid? Apa emang Sebenarnya kayak dia nggak boleh gua neduh di pohon yang gede itu atau gimana? Sebenarnya di pos sebelumnya tuh diingetin nggak boleh di situ gitu. Enggak. Nggak. Yang nggak diboleh itu samar hantu doang. Karena emang ya namanya aja udah itu kan. Iya, samar hantu ya udah. Mungkin gitu. Kira-kira gimana tuh? Apa emang gua nggak dibolehin sama dia gitu di bawah pohon? Kira-kira gimana? Gue nggak bisa ngeliat terlalu jauh. Soalnya gimana ya? Gue nggak tahu tentang apa ya? Posisinya di situ. Posisinya di situ. Ah. Kayak teman lu tuh ganggu nggak sih, kayak misalnya kayak jahil atau enggak? Oh, iya. Lu juga nggak tahu kan, maksud gue. Iya benar. Atau berkata kasar gitu ada nggak teman lu? Kalau teman-teman gue emang demen ngomong begitu, Wid. Gak kekontrol, yang gue bilang tadi emang gak kekontrol. Cuman ya mungkin menurut gue emang bener sih, kayak dia keganggu gitu. Kalau temen gue kayaknya emang dia gak kekontrol gitu. Kira-kira kalau misalnya gue ngomong gak kekontrol, kira-kira dia mungkin karena terganggu, karena gak kekontrolnya kata-kata temen gue, atau emang dia gak seneng gue istirahat di bawah pohon itu gitu. Kalau menurut gue lebih ke ini, ucapan. Menurut gue tuh temen lu tuh kayak ngomong anjing, bangsat, kayak paham gak sih, kayak lu ngomong nih tapi di satu titik nggak tepat gitu loh. Lu kan nggak tahu nih ada makhluk apapun di situ ya, yang nggak kelihatan kan, nggak tahu. Tiba-tiba kedengaran aja gitu loh, paham gak sih? Ternyata makhluk itu di sebelah lu, kayak anjing, bangsat gitu loh, kayak dikira dia yang dikatain. Kayak gitu juga bisa. Oh gitu juga. Iya kan, ini tempat lu. Ini tiba-tiba rumah, misalnya lu di rumah Dam, ada orang nggak lu kenal, tiba-tiba ngomong bangsat, anjing, kayak segala macam itu berisik kan. Terus nggak enak di kuping gitu loh. Iya. Ya gimana sih kalau nggak diganggu ya? Iya pasti terganggu. sampai gue di Rukiah. Cerita. Nah, kata orang pintar tuh Saddam diikutin karena